Keren. Oh, ini udah kita bahas kemarin. Ini wow, kelas Honda Rossi. Ini wow, Repsol. Ini kayaknya ini menarik nih untuk dibahas. Ya, ambillah. Wow. Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. 21 tahun yang lalu, tepatnya 9 Juli tahun 2000, Valentino Rossi meraih kemenangan pertamanya di kelas primer. Waktu itu masih di kelas GP 500 cc 2 tak. Nah, jadi seperti itu. Kemenangan ini diperoleh oleh Valentino Rossi di race ke-9 dia pada tahun rukinya dia di kelas primer itu, yaitu tahun 2000 di race seri Inggris yang bertepatan di sirkuit Donington Park. Dan kemenangan Valentino Rossi di Donington Park ini adalah di tahun pertama dia, di mana dia menggunakan motor yang boleh dibilang lungsuran ya, boleh dibilang lungsuran dari pembalap sebelumnya, yaitu Mick Doohan, beserta juga arisan gitu ya, kayak kru chiefnya waktu itu Jeremy Burgess menggunakan Honda NSR 500 Nastro Azzurro yang diecastnya mau kita bahas sekarang ini. Kemenangan ini adalah kemenangan pertamanya Valentino Rossi dari boleh dibilang 89 kemenangan selanjutnya Valentino Rossi di kelas primer ini. Ini menarik banget, kenapa? Butuh 9 balapan atau 9 seri untuk meraih kemenangan pertamanya di debut tahun rukinya tahun 2000 itu. Jika kita lihat sendiri race-nya pada dasarnya race GP 500 tahun 2000 di Donington Park itu seperti juga layaknya race di Inggris itu dihelat dalam keadaan balapan basah waktu itu ya. Valentino Rossi, kalau kita lihat dari videonya yang dirilis oleh MotoGP.com, Valentino Rossi itu start dari posisi front row pada dasarnya. Waktu itu row start pada Grand Prix 500 itu terdiri dari 4 orang dan Valentino Rossi start dari posisi keempat. Namun setelah race start atau permulaan balap yang dihelat dalam kondisi basah dan hujan itu, Valentino Rossi itu sempat mundur ya setelah tikungan pertama. Dia itu mundur bisa sampai ke posisi 12. Setelah itu Valentino Rossi satu persatu sedikit demi sedikit melewati beberapa pembalapnya yang boleh dibilang merupakan pembalap-pembalap yang tenar pada zaman itu ya, kayak misalkan Norifumi Abe, Norik Abe ya, boleh dibilang seperti itu. Lalu sampai ke pembalap-pembalap kayak Jeremy McWilliams yang bertempur di bagian depan waktu itu ya, di top 3 bersama dengan Kenny Roberts. Dan akhirnya Valentino Rossi bisa berhasil melewati baik Jeremy McWilliams dan juga Kenny Roberts waktu itu dan memperoleh podium pertamanya di Donington Park ini. Kemenangan Valentino Rossi di Donington Park ini adalah salah satu dari 2 kemenangan Valentino Rossi di tahun rukinya tahun 2000 itu. Selain satu lagi, dia menang di Grand Prix Rio. Di akhir seri di tahun 2000, Valentino Rossi finish di posisi championship kedua boleh pada saat itu. Dan setelah itu tahun 2021 masih menggunakan NSR 500, Valentino Rossi mulai merajai Grand Prix sepeda motor kelas primer, dimana dia menjadi juara dunia kelas primer ini pertama kali di tahun 2021. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai diecast ya. Boleh dibilang diecast yang saya bawa ini Saiko 118 Honda NSR 500 tahun 2000 yang dipakai oleh Valentino Rossi untuk memenangkan race di Donington Park.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah diecastnya Honda NSR 500 Nastro Azzurro. Jadi pada saat itu Valentino Rossi tidak menggunakan livery factory, walaupun memang statusnya merupakan pembalap factory pada saat itu. Dia berada di tim satelit Nastro Azzurro Honda pada saat itu. Teman-teman bisa lihat di sini paket dari diecastnya sendiri Saiko 118 ini sudah dilengkapi dengan tatakan bawah gitu ya. Jadi motornya nggak bisa dilepas-lepas. Kalian bisa lihat di sini ya, Nastro Azzurro NSR 500 membalut warna kuning ya. Warna kuning di sini ada tulisan Nastro Azzurro di bagian side fairingnya. Tulisannya berdasarkan di atas warna putih. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan mayoritas penggunaan warna yang dilakukan adalah warna kuning. Teman-teman bisa lihat lagi di sini ya. Ini adalah bagian depannya dan ini paparan daerah sebelah kirinya. Tulisan Nastro Azzurro ini jelas banget, dimana di situ ada juga brand HRC karena ini memang Valentino Rossi di hire sebagai pembalap factory pada saat itu. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa simbol atau logo dari sponsor yang dipakai oleh Valentino Rossi. Nah, di sini ada tulisan NSR, lalu tulisan Polini, Nastro Azzurro dan beberapa sponsor-sponsor lainnya kayak NGK, RK Chains gitu ya. Terus ada juga mengenai Repsol. Jadi Repsolnya ditaruhnya di bawah gitu. Teman-teman sekalian bisa lihat. Mungkin ini memang benar-benar proporsi 1/18 kali lebih kecil bila dibandingkan dengan NSR 500 yang sama. Teman-teman bisa lihat motornya menggunakan sasis twin spar di bagian dalam gitu ya. Terus habis itu untuk Honda NSR 500 ini kita bisa lihat juga swing armnya belum menggunakan yang underbreeze. Jadi modelnya masih model gaya-gaya model pisang dengan upper breeze di bagian atas. Teman-teman bisa lihat juga detail dari chain atau rantai di bagian belakangnya sini kelihatan banget. Dari istilahnya diecast kita bisa lihat di sini yang merupakan leburan dari logam itu hadir di bagian tangki sampai subframe ke belakang gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Sementara bagian fairing depan, spakbor, roda, swing arm, sasis semuanya dari plastik kayak gitu. Teman-teman bisa lihat lagi ke bagian depan, kita bisa lihat lagi di sini ada tulisan nomor startnya Valentino Rossi 46 yang fenomenal itu. Lalu juga ada lubang ram air di bagian bawah dari tulisan 46, lalu ada kayak lubang juga di bagian samping kiri dan kanan. Roda bagian depan beserta double disc pengereman, beserta juga kita bisa lihat kaliper mounting radial dari Brembo gitu loh teman-teman sekalian bisa lihat ya. Di motor NSR 500 Nastro Azzurro ini kita bisa lihat juga kehadiran dari end mufflernya 4-4-nya ya, 4 silinder kan ya. Ini adalah motor 4 silinder 2 tak menggunakan 4 exhaust muffler. 2 di bagian buritan undertail ya dan 2 di samping sebelah kanan. Ada tulisan Polini di sini karena menunjukkan bahwa muffler yang dipakai oleh Valentino Rossi saat itu produk dari Polini. Di paparan sebelah kanan belakang swing armnya pisang, lalu ada kayak pengereman ya, sistem pengereman cakram di sana. Suspensi depannya nggak bisa main walaupun dia tetap bisa belok gitu ya. Dan untuk suspensi belakang saya akan coba ya apakah dia main ya. Sip, ternyata suspensinya jalan teman-teman sekalian, suspensi belakang. Cuman memang rada aneh adalah ketika kita lihat di sebelah paparan kiri itu ada kayak side stand. Ini side stand ini atau standar samping ini rada aneh karena motor balap pada dasarnya nggak ada side standnya harusnya. Kita bisa lihat juga di sini pewarnaan biru dari buritan gendut banget di bagian belakang berujung pada 2 end muffler gitu ya. Terus ada joknya atau seatnya. Pada dasarnya saya suka banget terhadap detail yang dihasilkan gitu ya, walaupun memang tidak ada detail-detail seperti kayak IXO atau segala macam kayak misalnya ada kabel-kabel rem atau kabel-kabel kopling. Cuman detail dari motor ini NSR 500 Nastro Azzurro yang dipakai oleh Valentino Rossi boleh dibilang cukup bagus. Waktu itu saya beli masih sekitar berapa ya? Mungkin Rp60.000 ya, udah lama banget. Ini termasuk salah satu diecast awal yang saya punya dan saya koleksi. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian.
Ya, review dari Daikya Saiko 118 Honda NSR 500 Valentino Rossi yang dipakai Valentino Rossi ketika pertama kali memenangkan race Grand Prix kelas primer di Donington Park persis 21 tahun yang lalu. Itu aja, semoga kita bisa bertemu kembali di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.